sakit. Kita doakan supaya Abelnya cepat sembuh. Menyanyi lagu wajib nasional itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semua menyanyi lagu ini dengan menghayati dan dengan keras. Dan sebelum mulai belajar mungkin kita aplikasi di meja sebelah sini udah lihat jangan ada sampah ataupun lain sebagainya di bawah kolong supaya kita melihat kebersihan kelas kita. Oke, sudah semua? Sudah. Sebelum mulai belajar kita pada hari ini kita akan berliterasi dan membaca buku atau membaca materi yang sudah kasih dan membuat tabel. Pada hari ini kita berliterasi dan numerasi. Buka buku, terus membuat tabel. Tabelnya itu di situ sesuai dengan materi, yaitu tentang jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2010 sampai sekarang 2022. Tentang literasi, numerasi. Silakan kalian buat tabel, silakan. Tabel dan tulis di sini. Silakan. Literasi itu bukan hanya di matematika saja atau di tematik, tapi di PPKN juga bisa. Seperti kalian membuat tabel dan menulis angka. Oke. Kita akan lanjut pelajaran. Minggu lalu pelajaran tentang apa? Minggu lalu apa kuat? Iya, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kita lanjut pada materi hari ini, materi pokok kita hari ini. Pak minta kami baca materi pokok kita. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga negara, dan hukum agama, kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Oke, terima kasih. Ini materi pokok kita, yaitu bagaimana ketentuan undang-undang itu mengatur tentang warga negara, wilayah negara, penduduk, agama, dan kepercayaan. Namun yang kita pelajari pada hari ini terlebih kepada agama, pertahanan, dan keamanan. Kita lanjut. Hal-hal apa yang kita pelajari? Nah, ada indikator dan tujuan pembelajaran. Pak minta baca indikator. Indikator baca 1 dan 2. Indikator menganalisis kemerdekaan, beragam dan berkepercayaan Indonesia. Menganalisis sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan gambar, tayangan video, wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Wilayah Timur mampu menganalisis secara sistematis dan logis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan Indonesia melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan gambar, tayangan video, wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik kelas
10 SMA Negeri 1 Jawa Timur mampu menganalisis secara sistematis dan logis sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman kita, orang yang sudah membaca indikator dan tujuan pembelajaran. Pelajaran kita pada hari ini, Pak akan membukakan sebuah video. Video itu wajib kalian tonton. Dari video itu akan menggambarkan pelajaran kita hari ini. Pak akan memunculkan 2 pertanyaan. Pertanyaan itu wajib kalian menjawab. Oke, silakan perhatikan video ini. Permasalahan atau masalah dalam bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaannya ada 2. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pak minta kalian menjawab pertanyaan ini. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan dan sebutkan jawaban. Silakan. Berdiri. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beraneka ragam. Salah satunya terdapat 6 agama yang diakui secara sah dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya. Tepuk tangan. Lanjut lagi, ada 1 orang lagi. Silakan. Ya. Bangsa Indonesia adalah salah satu sistem pertahanan yang terbaik diakui dunia. Oke, tepuk tangan. Jadi tadi sudah dijawab oleh teman kalian bahwa tentang kemerdekaan beragama Indonesia terdapat diakui oleh undang-undang ada 6 agama di Indonesia. Dan disebut juga oleh teman kalian orang bahwa sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia ini terbaik dan diakui di Indonesia. Nah, jawaban itu merupakan jawaban sementara yang kita akan buktikan dengan berdiskusi. Apakah benar? Buat sudah seperti yang saya bilang. Kelompok 1 di sini. Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Pak akan membagikan namanya LKPD. LKPD ini berisi pernyataan-pernyataan tentang keberagaman atau modernisasi agama serta pertahanan dan keamanan di Indonesia. Kalian berdiskusi, melakukan pengolahan data, mencari data dari berbagai macam sumber. Pak akan sediakan sumber dari internet. Kelompok 2, kelompok 4 ya.
Ya Pak. 4 dan kelompok 3. Oke, kalian sudah melakukan diskusi, kalian sudah melakukan namanya pengumpulan data, pengolahan data terkait masalah-masalah yang Pak sudah berikan melalui LKPD. Kalian masing-masing kelompok wajib menentukan siapa yang moderator ke materi yang menulis pertanyaan dan kelompok lain dan yang akan membaca kesimpulan. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
bisa, bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok kedua, silakan. Jadi kami kelompok 2 mengambil sebuah kesimpulan, yaitu kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh 2 faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan keturunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Baik, terima kasih. Kelompok 3, silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan kami. Kondisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang atau diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4, silakan. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam kegiatan bela negara, diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, terima kasih. Itu merupakan kesimpulan dari kelompok masing-masing. Pak juga akan memberikan kesimpulan. Pak akan memberikan kesimpulan melalui pelajaran kita pada hari ini melalui analogi atau metafora. Yang ibaratkan itu sebagai puncak sebuah gunung. Puncak sebuah gunung. Sudah lihat gunung belum? Sudah punya sebuah gunung. Agama itu seperti orang yang ingin mendaki. Jadi misalnya agama Kristen mendaki dari sebelah kiri atau dari utara, agama Islam dari selatan, agama Hindu dari barat, agama Konghucu, agama Hindu Buddha dari sebelah apa yang belum? Timur, utara, utara. Mereka mendaki untuk ke puncak, masing-masing dari arah yang berbeda. Tapi intinya sampai ke puncak. Itu sama seperti itu. Mereka berjalan dari wilayah masing-masing atau dari wilayah
dari arah masing-masing, tapi intinya sampai ke puncak. Yaitu puncak ya, agama juga begitu. Intinya sampai semua mau masuk surga. Jadi tidak ada boleh lain yang mau melecehkan agama yang lain, atau kita intoleransi kepada agama yang lain. Karena inti kita dari agama adalah semua harus berbuat baik. Dan pertahanan keamanan juga seperti itu. Ibaratnya sebuah rumah itu kalau tidak ada pagar, tidak ada yang menjaga. Misalnya kalian beli rumah, beli tanah, tapi tidak ada yang menjaga di tanah, pasti akan ada yang datang untuk serobot atau datang mau tempati itu tanah. Kalian beli tanah harus ada yang tempati. Seperti itu juga wilayah Indonesia harus ada yang menjaga. Yang menjaga itu adalah tadi tentara dan kepolisian. Baik, demikian kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini. Kita akan evaluasi bersama. Pak akan memberikan soal dan kalian menjawab. Dari toleransi di Indonesia saat ini. Bagaimana toleransi di Indonesia saat ini? Oke, kita sudah melakukan evaluasi bersama. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta dua orang memberikan refleksi. Angkat tangan dan memberikan refleksi. Silakan. Oke, silakan. Berdiri. Merasa senang karena rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi dalam diskusi kelompok sehingga terjadi dampak positifnya. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Silakan. Oke. Merasa senang karena kami dapat memahami kelebihan dan kekurangan kami dalam diskusi kelompok untuk menentukan jawaban yang tepat dan bisa kreatif menentukan jawaban. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Jadi evaluasi dari atau refleksi dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua merasa senang karena mengikuti pembelajaran yang baik, merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Baik. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semua pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.